Presiden Jokowi sempat menegaskan, saudara, RUU DKJ merupakan inisiatif DPR dan belum masuk ke ranah pemerintah. Namun jika ditanya soal pemilihan gubernur Jakarta, Jokowi bilang gubernur dipilih langsung. Sementara jajak pendapat Kompas menyebutkan 66,1% responden tak setuju gubernur Jakarta dipilih presiden. Membahas soal polemik rencana penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, kita sudah bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore, Mas Yohan, Sore. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sore. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, ini hasil survei yang seperti sudah kami tampilkan tadi. Apa yang menjadi catatan Litbang Kompas terkait hasil survei ini? Ya, ini jajak pendapat kita untuk merespon Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ya, yang tengah dibahas dan sempat belum selesai gitu ya setelah proses pemilu, perhatian publik ke pemilu. Mungkin kita perlu melihat bagaimana respon publik tentang rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Karena seperti yang diungkapkan salah satu anggota DPR mengingatkan bahwa posisi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota setelah 2 tahun pasca penetapan Undang-Undang IKN gitu ya. Nah, dari situlah kami mencoba melihat salah satu isu yang cukup menjadi perhatian adalah soal bagaimana mekanisme pemilihan gubernur Jakarta. Kan wacana berkembang perlu ditunjuk langsung atau perlu dipilih langsung. Nah, kita coba melihat respon publik bagaimana jika gubernur Jakarta itu ditunjuk gitu ya dari wacana yang berkembang dalam pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta itu. Dan hasilnya memang 60% lebih memang cenderung tidak setuju jika gubernur Jakarta itu ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah pusat gitu ya. Artinya memang ada keinginan agar mekanisme demokratisasi di Jakarta itu tetap berjalan, yang salah satu simbolnya adalah memilih langsung gubernur gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita tangkap dari hasil jajak pendapat ini. Salah satu alasan terbesarnya adalah agar tidak terjadi kemunduran demokrasi, karena selama ini kan gubernur Jakarta dipilih langsung tuh. Nah, ketika tidak dipilih langsung, publik atau responden melihat ada kemunduran demokrasi di Jakarta. Begitu. Baik, saya ke Bang Ray. Bang Ray, ini hasil jajak pendapat banyak yang tidak setuju. Apakah ini juga bisa menjadi poin utama untuk didengar di DPR yang tengah menyusun RUU DKJ ini? Iya, tentu ini salah satunya ya. Tapi secara substantif pun menurut saya hampir tidak bisa diterima ya pikiran untuk memilih oleh presiden terhadap gubernur DKI daerah khusus Jakarta. Karena pada dasarnya nggak memiliki hubungan antara presiden dengan gubernur Jakarta itu pasca IKN pindah ke Kalimantan gitu. Kalau saya baca tadi misalnya hasil survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Kompas, sebagian besar mereka yang setuju itu karena mereka kelihatan masih membayangkan DKI Jakarta itu sebagai daerah khusus ibu kota gitu. Misalnya presiden bisa intervensi langsung, dekat dengan ke presiden. Nah yang enggak, nanti kan presiden istananya ada di sana, di Kalimantan kan gitu. Bukan lagi di DKI Jakarta gitu. Biar presiden bisa mengurusin Kalau peta politiknya sendiri nanti akan seperti apa Bang Ray? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada satupun fraksi yang setuju. Sejauh ini ya, tapi kan kita nggak tahu. Termasuk di dalamnya seperti kita udah dengar juga, presiden juga tidak menginginkan pemilihan langsung oleh presiden terhadap gubernur daerah khusus Jakarta. Kalau itu sejauh ini masih begitu. Nah, artinya kan draft ini sebetulnya draft yang muncul kala masih hubungan erat antara PDI dengan Pak Jokowi itu masih kuat gitu, ditopang dengan partai-partai yang lain gitu ya. Tetapi setelah hubungan ini makin merenggang dan sekarang bahkan boleh disebut putus, saya kira salah satu langkah yang dilakukan oleh PDI justru menolak secara tegas pemilihan langsung ini, pemilihan tidak langsung ini atau penunjukan langsung oleh presiden terhadap gubernur Jakarta ini yang akan ditolak mereka gitu. Oke, Mas Yohan, kalau dilihat ini apa sih sebenarnya alasan mereka tidak setuju dan juga ada sekitar 30% yang setuju ini? Iya, dari mereka yang setuju itu tadi ya, memang tidak ingin demokrasi di Jakarta itu mengalami kemunduran. Karena di kontestasi pemilihan gubernur selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat gitu ya. Itu alasan yang
terbesarnya bagi mereka yang setuju. Bagi mereka yang tidak setuju, itu alasan terbesarnya lebih lebih melihat bahwa ada konektivitas antara pemerintah pusat dan daerah khusus Jakarta agar kemudian program-program pembangunan Jakarta yang terkorelasi dengan pemerintah pusat bisa lebih cepat diwujudkan ya. Salah satunya misalnya terkait penanganan banjir dan masalah kemacetan dan yang lain sebagainya. Jadi memang ada bagi mereka yang setuju alasan demokratisasi menjadi sesuatu yang penting, bagi kelompok yang tadi yang tidak setuju ya, yang Ya. setuju lebih ke urusan kemudahan koordinasi gitu ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus Jakarta agar Oke. kemudian program-program pembangunan lebih cepat terrealisasi gitu. Oke, Bang Rey, ini dengan adanya wacana ini kan juga ada beberapa pihak yang khawatir jika ini merupakan prakondisi untuk mengubah proses pemilihan. Mungkin nggak sih sampai sejauh itu? Sangat mungkin karena kan keinginan partai politik untuk tidak lagi pemilihan kepala daerah langsung itu kan sebetulnya udah mencuat sejak tahun 2009. Kita masih ingat dahulu misalnya di 2009 yang lalu ya kan hampir lolos tuh pemilihan tidak langsung itu di DPR. Hanya karena terjadi protes yang begitu masif dari masyarakat melalui media sosial, akhirnya Pak SBY saat itu sebagai presiden menarik kembali usulan untuk pemilihan tidak langsung kembali kepada langsung gitu. Oke. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali misalnya keinginan untuk pemilihan presiden juga tidak dilakukan secara langsung. Ya. Kan pinginnya itu melalui MPR kan sekarang ini gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat nuansanya dari tingkat nasional ke daerah itu kembali ingin pemilihan tidak langsung, yaitu pemilih melalui DPRD ataupun pemilihan melalui MPR gitu. Nah, yang menarik dari daerah khusus Jakarta ini karena baru lagi nih gitu loh, nggak klop dengan berbagai model yang sudah kita praktekkan sebelumnya, karena ya dipilih secara langsung, diusulkan oleh DPRD, DPRD-nya tetap ada, tapi cuma tukang usul calon gubernur yang ditetapkan oleh presiden. Tapi nah, kalau Jakarta menjadi daerah khusus, ada urgensi tidak untuk dipilih oleh presiden? Nggak ada. Tidak kan ada. Bahkan ketika daerah khusus istimewa ibu kota Jakarta aja pun pemilihannya secara langsung oleh masyarakat kan, bukan ditunjuk oleh presiden. Loh, apalagi kalau sudah tidak lagi daerah khusus ibu kota kan. Nah, daerah khusus ibu kota itu kan udah pindah ke ibu kota negara ya, pindah ke IKN yang memang gubernurnya tidak dipilih oleh masyarakat, ditunjuk langsung oleh presiden. Kan udah connect di sana gitu. Oke, Nah, Bang Rey, kalau kita, maaf saya potong, kalau kita bicara soal pemilihan kepala daerah, ini akan berkaitan dengan loyalitas. Jika appointed atau ditunjuk oleh presiden, loyalitasnya mau tidak mau kepada pihak yang menunjuk. Dan jika elected atau dipilih oleh rakyat, mau tidak mau loyalitasnya akan kepada rakyat. Menurut Anda perspektif ini seperti apa? Kita buat aja dua perbandingan yang konkret ya. Waktu gubernur dipilih oleh masyarakat, Ahok, Pak Jokowi cukup berhasil kan mengelola DKI Jakarta, Anies juga kurang lebih sama. Tapi ketika DKI Jakarta dipimpin oleh PJ, dalam hal ini Pak Heru, yang dipilih langsung oleh presiden, apa hasilnya? Kan jelas sekali itu, hasilnya jauh banget gitu kan. Nah, dengan praktek yang udah kita lihat lah, kita nggak perlu lagi mengandai-andai, menurut saya pemilihan langsung itu jelas jauh akan lebih berimplikasi terhadap peningkatan pesat DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta berbanding kalau gubernurnya dipilih atau ditunjuk langsung oleh presiden. Apa yang kita alami dalam satu tahun terakhir lah ya di bawah kepemimpinan PJ gubernur DKI sekarang itu, apa yang kita alami jauh merosot DKI Jakartanya gitu loh. Dibandingkan ketika ia dipilih, dikelola oleh gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang dipilih secara langsung dibandingkan dengan yang ditunjuk. Mas Yohan, kalau Litbang Kompas menganggap responden-responden ini ataupun penilaian ini dianggap penting, menurut Anda catatan apa yang bisa dicerna dari hasil ini? Iya, yang pertama mungkin jauh sebelum jajak pendapat ini kita juga pernah melakukan jajak pendapat yang kurang lebih sama ya di Desember 2023. Kita menguji apakah responden itu masih yakin Jakarta itu menjadi barometer politik nasional ya. 72% responden waktu itu yakin Jakarta saat ini masih menjadi barometer politik nasional. Artinya apa? Ketika menjadi barometer politik nasional, dia akan menjadi wajah demokrasi gitu ya. Kalau kita
ngomong dalam konteks bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin, salah satu mekanisme demokratis yang saat ini kita jalankan adalah memilih langsung gitu ya. Jadi ini kemudian sejalan dengan jajak pendapat yang kita diskusikan sore hari ini, bahwa memilih langsung gubernur itu masih menjadi pilihan, karena satu, Jakarta menjadi contoh wajah demokrasi secara nasional. Dia juga menjadi pilot project daerah yang multikultur gitu ya, menjadi Indonesia Mini di Jakarta yang selama ini juga menjalankan proses-proses demokrasinya juga relatif baik gitu ya. Dan tadi saya sepakat Bang Rey bahwa pemimpin-pemimpin yang langsung relatif punya tanggung jawab moral yang besar ya, relatif punya mandat yang besar dari pemilihnya dibandingkan oleh pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses penunjukan begitu. Baik, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas, dan juga terima kasih Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, sudah memberikan perspektifnya pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.